Boleh. Selama saya belajar itu tidak ada yang namanya larangan di tempat beribadah kayak gitu. Apa? Karena kita mau sholat, tempat ibadah kita jauh. Apakah boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Dalwa TV, balik lagi bareng kami di program Hal Ta'arif. Tahu nggak tahu, jawab aja. Semoga kalian sehat selalu ya. Amin. Sholat 5 waktu adalah kewajiban utama bagi setiap muslim, yang tidak hanya menjaga hubungan kita dengan Allah, tetapi juga menuntun kita untuk hidup dalam disiplin dan ketenangan. Dengan sholat, kita diingatkan untuk selalu mengutamakan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan, serta menjaga keseimbangan antara urusan dunia dan juga akhirat. Pentingnya menjaga sholat 5 waktu tidak hanya terletak pada rutinitasnya, tapi juga pada makna mendalam yang terkandung di dalamnya, sebagai pengingat agar kita tetap istiqomah dalam iman. Di sisi lain, dalam menjalani kehidupan yang penuh perbedaan, setiap individu juga dituntut untuk memiliki toleransi terhadap cara orang lain dalam beribadah. Toleransi ini adalah cermin dari penghormatan terhadap kebebasan beragama dan keyakinan. Dalam beribadah, baik itu dalam bentuk sholat atau ritual lainnya, kita harus saling menghargai meskipun jalan yang ditempuh berbeda. Namun, muncul satu pertanyaan yang mungkin sering dipikirkan oleh banyak orang. Apakah muslim boleh melaksanakan sholat di kediaman non-muslim? Kira-kira apa ya jawaban masyarakat terkait hal ini? Yuk kita simak video berikut ini. Halo TV dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Kali ini ketemu lagi sama saya Muhammad Tadi Syarif dalam acara Hal Ta'arif. Tahu nggak tahu, jawab aja. Oke teman-teman, kali ini banyak banget ya orang-orang, ya bentuk dari sosial Indonesia kan emang kuat banget ya. Sampai ada beberapa orang yang bertamu ke rumah temennya. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan kita pada kali ini adalah, apakah boleh orang sholat di kediaman seseorang yang non-muslim? Nah, buat kalian semua yang masih penasaran seperti apa jawabannya, kita tanyakan langsung ke orang-orang yang datang di alun-alun Pasuruan, di depan Masjid Raya Pasuruan. Check it out, ikuti kita terus. Oke teman-teman, Hal Ta'arif kali ini kita sudah bersama langsung dengan Bapak siapa? Bapak Muhammad Syahri. Bapak Muhammad Syahri, dipanggil siapa nih? Pak Syahri, Bapak Muhammad? Pak Mamat. Pak Mamat, baik. Bersama dengan Mas siapa? Mas Iman. Mas Iman, dengan Mas siapa lagi? Indra. Mas Indra. Bapak siapa? Ahmad Rafiq ya. Bapak Ahmad Rafiq. Yang enak dipanggil siapa Pak? Rafiq ya. Bapak Rafiq. Iya. Pak, jadi begini Pak, nih lagi banyak banget Pak orang-orang yang ada di luar ya, khususnya kan emang Indonesia ini tingkat kesosialannya itu tinggi banget. Kita pengen berteman dengan siapa aja boleh, baik itu yang satu suku ataupun yang beda agama, ya nggak sih? Ini pertanyaan nih, banyak dari masyarakat Indonesia itu yang mereka sholat di tempat kediaman orang yang non muslim, kayak gitu Pak. Itu banyak banget. Kalau menurut Bapak boleh atau enggak? Nah, boleh-boleh saja. Boleh saja. Nah. Kalau menurut Mas Iman gimana? Boleh sih, boleh kan? Boleh aja, oke boleh. Mas Indra gimana? Boleh sih. Kalau menurut pandangan saya yang nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa, alasannya kayak gimana Pak? Kalau ibadah kita itu yang penting dilakukan, 5 waktu dilakukan. Mungkin punya teman yang non-muslim, tapi kita mau sholat, tempat ibadah kita jauh. Apakah boleh? Boleh. Boleh Pak ya? Yang penting kita mendirikan sesuai dengan niat. Kalau menurut saya nih ya, kalau misalkan kita sholat di tempat orang yang non muslim itu sah-sah saja sih, karena tidak ada selama saya belajar itu tidak ada yang namanya ditentukan larangan di tempat beribadah kayak gitu. Yang penting dia itu jauh dari najis seperti itu, tempatnya bersih, dan najis. syarat-syarat sebagai ibadah juga terpenuhi. Kalau menurut Mas Iman, Ya kurang lebih sama sih Mas. oh gitu ya? Oke. Asal bersih, terus niat sih. Niat paling penting niatnya. Niat ya? Oke. Niat, ya mungkin juga keadaan hati ya kayak gitu. Nah,
kita kan nggak gosap, yang penting kita dapat izin kan. Oh, karena kan kita udah izin ya sama yang punya rumah nih ya, walaupun dia non muslim. Iya, nggak apa-apa. Oke. Buat teman-teman yang masih penasaran seperti apa jawabannya, kita dengerin langsung penjelasan di akhir video ini. Terima kasih banyak. Termasuk sahnya sholat disyaratkan untuk sholat di tempat yang suci, tidak ada najis di tempat itu. Tentang tempat itu di mana, baik di masjid, di musholla, di rumah, atau sekalipun di kebun, di sawah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bumi ini masjid bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ju'ilat liyal ardu masjidah. Bumi ini boleh dibuat sholat dimanapun kita sholat, tidak harus sholat ini di masjid atau di musholla. Untuk sholat di rumah orang non muslim, kembali kepada syarat tadi itu, selama tempat itu suci, maka kita boleh sholat di rumah orang non muslim atau dimanapun. Untuk gereja, untuk tempat-tempat ibadah orang-orang kafir, ada pembahasan di sana. Ada yang mengatakan makruh sholat di tempat-tempat ibadah orang kafir. Ada yang mengatakan jika itu ada tujuan lain untuk dakwah ilallah, seperti yang dilakukan oleh para a'immah, sebagian mereka untuk dakwah ilallah, mereka sengaja sholat di tempat mereka untuk tujuan dakwah, maka ini pembahasan yang panjang lebar oleh para ulama. Tapi hukum yang maksimal sholat di tempat ibadah orang kafir makruh, tidak haram, dan sholatnya tetap sah. Ini pembahasan di tempat-tempat ibadah orang kafir. Tapi di rumah orang kafir, ulama mengatakan selama tempat itu suci, apalagi jika ada niat untuk dakwah bagi pemilik rumah itu supaya mengenal Islam, maka hal itu tidak jadi masalah dan tidak mempengaruhi kesahan sholat dan hukum sholat. Oke teman-teman Dalwa TV semuanya, nah gimana? Udah tahu semua kan jawabannya? Buat kalian semua yang masih penasaran seperti apa jawaban-jawabannya, seperti apa polemik-polemik di antara masyarakat, buat kalian semua tonton terus dan ikuti terus acara kita Hal Tarif Tahu Nggak Tahu Jawab Aja, karena di acara ini kita bakal membahas semua polemik-polemik di antara masyarakat, apalagi yang viral-viral. Buat kalian ikutin semua, dan saya Muhammad Adi Syarif pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.